apa itu termasuknya yang kayak bapak bilang gitu sebagai penderitaan atau gimana. Tapi kan dia telat. Tapi dia pilihan awalnya dia itu dulu tuh. Benar. Otak. Dia pilihannya main dulu nih, main. Jadi pas dia masa kecil dia nggak mau belajar, nggak Iya, mau iya, maksudnya begitu, maunya main-main. Iya. Tapi pas gedenya jadi orang sukses. Nah itu, tapi kan itu telat pak. Iya. Maksudnya apa dulu pak? Dia Opsi bawah tangga, tempatku bercanda, dunia kecil yang penuh tanda tanya. Ku merangkai mimpi di antara celah yang tak terlihat tapi Oke, kembali lagi di opsi BWTG. obrolan siang bawah tangga. Oke, balik lagi ke kita. Kita siang-siang sekarang ada paper baru. Baru pak. Iya. Biasanya berdua aja sama Anas. Karena mah biasa pak. Ya, yang ini sekarang ini kita membahas masalah ini pak. Tentang penderitaan. Kemarin penyesalan, Nah, sekarang penderitaan. penderitaan. Tapi emang kemarin gue nemuin kata-kata tuh, hidup penuh penderitaan. Itu maknanya tuh bagi gue cukup dalam. Dalam arti gimana nih pak? Contoh. Contohnya dulu ya, misalnya dalam hari-hari lah, ada kata-kata hidup penuh penderitaan. Jadi segala sesuatu yang kita jalanin tuh sebetulnya itu apa ya? Pasti ada penderitaan di dalam situ. Jadi misalnya orang ada yang sekolah, ada yang kita kerjain, ada yang nggak kerja, ada yang nggak kerja menderita, nggak kerja menderita juga. Terus orang sekolah, ada yang sekolah menderita, ada yang nggak mau sekolah menderita juga. Cuma emang itu tergantung dari masing-masing kita nih, kita mau milih misalnya kayak kerja ya di tempat kerja kita menderita, kita harus mungkin mikir, terus juga banyak tanggung jawab yang harus kita kerjain. Tapi kan ada hasilnya kan. Nah sedangkan nggak kerja di rumah menderita juga, nggak ngapa-ngapain tuh menderita, benar kan? Betul. Apalagi nggak ada hasil kan. Nah kalau misalnya orang sekolah juga kan ada orang yang milih yang belajar dia baca buku, belajar macam-macam, itu kan menderita juga kan. Tapi nanti hasilnya dia bisa lebih pintar, terus nilainya bagus. Ada orang yang sukanya main, dia nggak mikirin lah, tapi ya udah dia di situ nanti bakal menderita karena dia nggak bisa apa-apa. Nah kalau menurut lo atau Agung gimana? Nah kalau menurut saya sih pak, ada juga ada juga misalnya orang ini yang maksudnya dia dia telat menderita telat dan telat gini loh pak. Dia main terus, dia pilihannya dia main terus nih. Ya. Jadi masa kecil dia main terus. Tapi kita nggak tahu nih pak, ya kan yang apa ya, semua kehidupan kan Allah yang ngatur kan takdir macam kan. Tapi ketika dia menjelang dewasa, tapi dia sukses gitu loh pak ke depannya. Apa itu termasuknya yang kayak bapak bilang gitu sebagai penderitaan atau gimana. Tapi kan dia telat. Tapi dia pilihan awalnya dia itu dulu tuh. Benar. Otak. Dia pilihannya main dulu nih, main. Jadi pas dia masa kecil dia nggak mau belajar, nggak Iya, mau iya, maksudnya begitu, maunya Pak. main-main. Iya. Tapi pas gedenya jadi orang sukses. Nah itu, tapi kan itu telat pak. Iya. Maksudnya apa dulu pak? Dia Yang ketahuan kelas. Ini lagi serius ini. otak. Goblok. Ya terus. Ya. Maksud saya dia kan telat pak. Ibaratnya kan milihnya telat, maksudnya milihnya gitu. Ya jadi pas lagi dia sekolah dia nggak mau belajar nih, dia maunya main aja kan. Ya. Nah nanti pas lagi dia udah dewasa dia baru sadar nih. Harus ada pilihan. Tetap kan pas lagi dia dewasa sebelum dia sukses pasti dia menderita dulu tuh. Banyak perjuangan yang harus dia jalanin supaya dia jadi sukses. Kalau menurut gue sih tetap bisa aja. Setiap orang kan jalan hidupnya beda-beda kan. Ya kan nggak semuanya ya. Jadi ya terserah dari kita sih sebetulnya penderitaan apa yang mau kita jalani. Gitu. Menurut gue ya kalau misalnya. Lo tanggapan lu soal penderitaan gimana? Nyampe. Masa nggak nyampe? Belum nyampe ini fotonya. Di sini harus cepat mikir. Iya. Nggak ada salah benar pokoknya.
Karena dia orang kacau. Ini kan kita bicara opini masing-masing. Iya. Jadi nggak ada salah benar. Semuanya ya sekarang bebas berpendapat. Oke, poin juga. Dia jadi satu mau gitu. Gak masih ngebayangin yang lain. Masih ngebayangin yang lain, Pak. Nah, gini Pak, ini saya sendiri mau Yang lain ya. Kalau saya, tapi ada juga sih. Menurut Bapak ini gimana nih? Ini menurut saya ini nih. Ada juga orang, ya udahlah, misalnya, lu ngapain sih? Misalkan dia ikut tes nih Pak, dia ikut tes suatu, misalnya dia ikut tes CPNS atau gimana gitu kan. Ada juga, ya udah lu jangan belajar lah. Lu aja lu ikut aja tes langsung. Ya kan? Tapi dia lulus. Iya. Nah itu gimana tuh Pak? Itu rezekinya dia. Bukannya penderitaan? Ya pasti Tapi kan dia nggak belajar, ya kan? Dia nggak belajar, iya. ya kan? Pokoknya dia langsung ikut tes, masuk, Iya. misal begitu. itu kalau menurut gua itu udah takdir ya. Bukan penderitaan. Enggak, dengar dulu, itu Oh. takdir kan. Nah, Itu dia lulus kan pasti dia punya pengetahuan ketika dia ikut tes kan. Nggak mungkin dia ngasal-ngasal tiba-tiba dulu. ya ngerti. Nah, Ya, Ima. itu kalau menurut gua pasti dia juga pernah merasakan perjuangan pas lagi sebelum ikut tes, sebelum menjelang tes. Jadi sebelumnya memang udah basicnya dia pernah belajar, dia udah pintar, jadinya nggak perlu lah belajar lagi, nanti tergantung nasib aja. Nah kebetulan pas lagi tes kemampuannya dia bisa nih kepake gitu. Nice. Jadi ya tetap seharusnya ketika emang dia nggak belajar tapi dia udah pintar, dia pernah tuh sebelumnya memang pernah belajar. Tapi kalau sana dia coba-coba doang gitu, gue coba-coba lah, misal begitu. Tapi dia nggak belajar, tapi dia Tes CPNS gampang. Iya kan kita kan nggak ada yang tahu Pak, pilih-pilih kan. Iya, maksudnya dia pasti ketika memang dia yakin nggak belajar bisa masuk, dia pasti kemampuannya di atas rata-rata dong. Nah, ketika kemampuan di atas rata-rata berarti kan sebelumnya dia pernah belajar, pernah mungkin dia Pelajari sedikit-sedikit. ya belajarnya udah dari sebelum-sebelumnya. Ada juga orang yang pas lagi mau ikut tes nih 3 bulan 2 bulan baru belajar, tapi nggak lulus kan? Nah ya itu begitu kan, dia juga. Ya berarti kan kemampuannya terbatas sama yang tadi nasib. Iya. Jalan hidup manusia kan beda-beda kan. Dan kalau belajar kan ibarat kata kan ada penderitaannya tuh kalau Ya, belajar. dan dia penderitaannya pas lagi sebelumnya mungkin Siapa nih yang tadi yang belajar? pertama enggak yang nggak belajar. Ah. Dia udah pernah belajar sebelumnya, pernah kuliah kan, kuliah lu pikir kagak menderita. Nah salah satunya dia belajar di sekolah kan, kalau nggak sekolah di kuliah kan. Nah ini pribadi, bukan pribadi sih, fakta-fakta Pak. Ya. Ada orang, ini fakta nih Pak. Ini saya namanya bukan orang ya, Ya. nama. Pokoknya ada orang. Oknum Lah, ada orang. Nah, Misal. dia itu mau tes CPNS. Ya, Saya tanya lah, emang lu bisa tak? Bilang, coba-coba aja dulu lah. iya. Nah ya kan, emang dulu tuh bisa nggak apa-apa? Aku sih intinya coba-coba, kalau masuk syukur, nggak masuk ya udah. Ya coba lah Pak. Tapi masuk Pak, tapi basic nggak ada, tapi masuk. Nah kalau menurut gue ya tadi yang sama yang gue bilang di awal, dia nggak semua orang tuh ketika ditanya mau jawab serius Nas. Jadi ya udah, ya ada lah beberapa temen yang ngomongnya nggak belajar, padahal dia belajar tapi ada yang kayak gitu, cuma pura-puranya sosok nyantai aja. Anggap remeh diri sendiri. Iya, maksudnya dia nggak mau nyombong atau Iya. dia nggak mau takabur juga. Ada yang rendah kayak gitu, ntar tiba-tiba lulus ya berarti rezekinya dia. Kalau nggak lulus ya udah, dia nggak usah terlalu berharap gitu kan. Tapi gue yakin dia pasti punya basicnya ya udah itu tadi. Sebelumnya dia pasti pernah pas lagi kuliah dia belajarnya benar, pas sekolah juga dia benar. Ya penderitaannya pas lagi di sana gitu. Di belakangnya. Ya sebelumnya dia udah pernah ngerasain belajar. Jadi sama balik lagi ke ini lah, ke takdir lah. Maksudnya nggak semua orang juga sih. Maksudnya ketika memang dia takdirnya masuk ya kemungkinan masuk. Tapi kalau misalnya dia udah belajar mati-matian tapi kalau takdirnya nggak masuk, Iya nggak masuk. iya nggak ada yang nggak ada yang tahu gitu. Kalau kayak semacam atlet gimana? Kan atlet kan Atlet dia kan udah berusaha tuh, tapi kan dia kayak ada tingkatan nasional lah ibaratnya. ya, Kan ada beberapa kayak contoh Bang Anas kan pernah ikut apa? Jadi sekolah atlet lah ibaratnya kan. terus Nah dia kan ini ternyata baru masuk sekolahnya. baru masuk sekolah doang. Kabur. Ini penderitaan guys. Iya. Penderitaan saya nih guys. Iya. Nah dia nggak mau berjuang tuh ngelawan penderitaan pas lagi di sekolah. Bukan dari stuck di situ aja gitu. Iya, nggak kuat. Cuma ya kalau namanya atlet tetap aja kan dia ada persaingan ya. Iya. Persaingan dan dia berusaha
jadi yang terbaik kan. Ya tetap aja itu kan masing-masing pasti setiap cabang atau setiap olahraga pasti ada yang salah satu yang terbaik. Jadi ya masing-masing harus ningkatin skill kemampuan sih. Ya, Jadi kalau misalnya kan Bapak bilang hidup itu penderitaan, maksudnya sama nggak sih masalah hidup itu pilihan? Maksudnya penderitaan sama pilihan itu maksudnya hampir sama nggak sih? Satu rangkaian juga ya. Kalau menurut gua ya. dari penderitaan baru pilihan. Enggak juga, hampir sama Balik. Pilihan dulu baru Pilihan penderitaan. dulu. Hidup itu kan Pilihan. nih, kalau yang di pikiran gue ya, hidup ini kan isinya masalah. Masalah itu nanti selanjutnya jadi pilihan kita. Kita mau menyelesaikan seperti apa, ya kan? Dari permasalahan itu kita punya pilihan, kita ambil keputusan kan. Ya. Nah, dari keputusan itu ya nanti kita harus ngejalanin yang udah jadi putusan kita tuh. Nah, disitulah kita bakal menderita atau enggak di situ. Itu juga pilihan, kita mau menderita di situ atau enggak dari pilihan kita itu. Kayak yang tadi misalnya yang sempat dibahas sekolah Anas nih. Anas masuk ke sekolah atlet. Nah, itu kan lu bisa pilihan pertama lu bisa masuk sekolah atlet atau lanjutin SMP biasa kan. Ya. Akhirnya lu lanjutin ke sekolah atlet kan. Nah, pas lagi di sana lu nggak kuat nih. Ya. Ada ngejalanin sekolah di sana karena berat. Akhirnya lu nggak kuat, lu milih balik lagi kan. Ya. Ketika misalnya lu nggak milih balik lagi, lu kan pasti menderita di sana. Tapi nanti hasilnya belakangan. Gitu Pak Hasan. Kalau misalnya berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian itu apa? Bahasa apa itu? Ya, itu kan satu rangkaian juga ya kan? Iya, sama ya. Ya kan? Sama, bener. Maksudnya kan kita berarti bersakit-sakit dulu, berarti kita belajar dulu, bertahan dulu, Ya. kasih ininya ke depannya kan lebih enak kan? Ya. Itu ya sebab akibat sih kalau menurut gua. Ya sebabnya kita ngelakuin apa nanti akibatnya apa. Ya kalau misalnya kita cuma main handphone nyantai-nyantai, ya akibatnya ya nanti ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita berusaha, kita kerja, ya nanti kan ada hasilnya juga kan. Apa sih kalau peribahasa tuh usaha tidak mengkhianati Nah, hasil. itu juga sama, Iya. dalam hati hasil. Iya. Nah, itu kan dalam satu rangkaiannya yang tadi Bang Bagas bilang kan. Aku sangat sendiri itu juga nggak ngomong. Saya nanya Pak. Ada cuma sekali nanya doang. Dari atlet Bang Anas, apa atlet Bang Anas? Oh, Oke, berarti ini Pak, masalah outfit ini Pak. sambil ini aja Aduh, kasih rokok biar biar orang nggak nyampe nih. Iya, kayak ngerokok dulu kali ya. ya. Aduh. Ampun. Iya. Nah, jadi semuanya itu berarti hidup itu adalah penderitaan. Berarti setiap manusia hidupnya dalam berarti penderitaan semua. Berarti Iya, jangan pasti ngalamin penderitaan. berarti tergantung dalam pilihan dia nih. Iya, dia mau menderita di mana nih? Di akhir atau di awal. Di akhir, di tengah, atau Di di awal. awal? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu kan semuanya memang ya semua dalam ini tadi yang kita bicarakan itu ya kita kembali lagi kepada Allah kan. Iya, tetap aja kan udah ada Urusan akhirnya apa nih ya? Ya urusan akhirnya dia kan. urusan akhirnya. Ya pokoknya kita udah apa sih? Udah tertulis kan di Iya. Di umur apa sih namanya? Ada. Agama lagi. Aku bilang kalau bahasa apa kan? ya, maksudnya kita tuh Iya. dari kita lahir sampai meninggal kan udah ada Ya. catatannya kan ya, dari kematian, jodoh. Nah kalau misalnya jodoh Nah, jodoh. Nah, Apa ini penceritanya? iya Ini dalam masa pacaran ini kan kita kan nggak tahu ya dalam masa pacaran apa gimana kan? Kan kita kan gini loh, Pak, kita masih ada pacaran, belum tentu jodohnya dia. Ya kan? iya. Nah, jagain berarti jodoh orang lain. nah itu yang masuk jaga jodoh orang kan. Jadi berkata kita dalam bukan kita bukan pengalaman ya, belajar lah untuk mencari jodoh yang benar, kita belajar ya kan dari sifat jadi pacaran dulu ya kan. Tapi kan kalau dalam Islam kan langsung ta'aruf ya kan, ta'aruf nikah ya kan. Tapi kan dalam kita ini kita belajar dulu nih gimana sih cara pacarannya ya, maksudnya Cara pacaran bukan maksudnya dalam pacaran seperti apa kan, maksudnya dalam berbina rumah tangga kan nantinya oh dia begini nanti kan kita kan
oh kita harus memperhatikan wanita, misalnya gitu kan, mengerti wanita. Nanti juga istri kita pasti pengen mengerti atau segala macam kan nanti ya kan. Di situ ada pelajarannya coy. Otak lu belum nyampe kawin dulu. Lu belum kawin ya guys. Yang ada jodoh nih ya, yang cewek-cewek nih ya. Bang Agung belum punya cewek nih. Yang mau jadi pacar Bang Agung komen. Ya, pokoknya dia tuh kalau bahas sementara gini belum ngerti sama sebenarnya. Nggak apa-apa, kita kasih tahu. Iya, biar belajar. Jadi pembelajaran. Nah itu Iya. dari penderitaan lo jadi di awal, di tengah, apa di akhir nanti. Iya, Nah, benar, begitu kan? benar. Kayak Iya. nikah juga sebenarnya penderitaan juga kan. Iya pak. Kita harus yang buat menderita. Nah, Tapi kan ya ada enaknya juga. iya kan. Betul nanya pak. Penderitaan awal nikah tuh apa itu? Banyak. Nikah tuh sebenarnya nggak gampang, Bung. Maksudnya Ajarin, Pak. dari pengalaman kita aja ya. Tapi jangan ngajarin yang enggak di Kita berbagi pengalaman aja. Iya, iya. Pengalaman. Iya. Iya. Ntar kalau pak ngajarin yang terlebih tuh dia bener-bener mau kembali. Kalau ada kambing dia pergi. Yang pertama kan nikah itu kan ibadah kan. Iya. Nah, kita dianjurkan buat menyempurnakan agama kita nih, separuh Iya. agama kita. Iya. Cuma dalam pernikahan ya itu merupakan ujian ya seumur hidup. Iya kan, benar nggak? Iya. Iya kan? Nikah itu ujian seumur hidup. Nah, di dalam pernikahan ya banyak lah, pasti banyak Cobaan-cobaannya. iya, ujian-ujiannya, penderitaannya, ya itu yang memang harus kita jalani karena itu udah pilihan kita. Ya kalau misalnya lu tanya tadi penderitaan di menikah, nah nanti lu bakal ngalamin ketika apa beda pendapat itu udah pasti tuh. Nah, itu apa gitu. Ya itu sama tuh pasti namanya dua kepala ya itu harus gimana caranya kita jaga keharmonisan ya. Terus yang kedua faktor kayak masalah ekonomi ya pasti Iya, kadang ada juga kan. ada. Nah, iya itu gimana caranya ya kita buat mensiasati lah. Itu nanti ya kadang-kadang mungkin ya banyak orang mungkin permasalahannya beda-beda ya. Ketika susah beli apa pampers, popok, susu, kebutuhan, nah itu kan masing-masing beda-beda. Ya tetap aja di situ ya tetap kita kan karena udah jadi tanggung jawab kita ya tetap kita harus perjuangin. Ya, Sebagai laki-laki. laki-laki bertanggung jawab lah. Kalau enaknya nikah gitu. Betul. Enak ini. Enak kayak gini. Iya, jangan saya pak. Kita udah sama-sama ya. Iya, kan saya doang yang belum Kan kita bisa bagi pengalaman. Tutup kuping aja sih. Justru biar dia juga ada Iya. pikiran pengen cepet-cepet nikah. Hmm. Bukan kita ngasih tahu nggak enaknya aja, tapi kan di pernikahan Sebenarnya sih yang enak nikah itu dari awal Bung, dari pertama tuh. Apa? Bulan madu. iya lah cawe. Falcon. Ya kan? Bulan madu kan ya. Pertama lu kan ya kan sebelum nikah pasti ada nama ijab kabul kan. Ya. Ya ini kita mundur dulu nih yang ngomongin Ya, ya. bicara ijab kabul kan. Nah, tapi lu habis nikah nih. Hmm. Lu pasti apa berplanning ini yang enak kan ya, ini yang enak dulu. Iya. Lu kan ini bulan madu kemarin ya kan. Iya, iya. Nah, lu tetap tergantung sama pasangan lu sehari 3 kali ya kan? Seminggu ada terus ya kan, beberapa kali itu tergantung Bung. Itu kan lu itu tergantung lu nya kemampuan lu ya kan. Ya kan, nah sekarang ada nama, aduh jangan nyebutin brand apa merek dah, nanti bahaya kalau gua nyebutin merek. Terus apa lagi? Terus selain itu. Nah ya itu enaknya nih, itu gua kasih enaknya dulu. Nah nanti yang Ya kan tadi penderitaannya udah Bapak Iya. jelasin. Iya. Itu baru satu. Iya. Terus satu yang enaknya. enaknya. Iya. Ya kan kita yang enak kita kan sama dalam suami istri kan disiapin makan ya kan. Iya. Terus dipijitin, wih dikerokin, Ada yang ngurus lah. Ada yang ada rawat. ngerawat lah, Iya. baju dicuciin begitu kan. Tapi alangkah baiknya kita bareng-bareng ngerjainnya begitu tuh dalam rumah tangga, ya kan. Nah, kalau misalnya lebih enak lagi, jajan itu lah. Dari contoh. Jangan. Dari contoh ya guys. Ini contoh yang nggak baik. Enggak, jajan apa dulu? Jajan apa dulu? Iya, Oh. jajan istri, Oh, ya kan, jajan, ya. shopping, Ya. ya kan, kayak semacam skincare. Itu tanggung jawab kita juga sebagai suami. Oke. Barangan loh. Jangan lupa ya, kita sama ya kan gini, partner lah. Kita disenangin sama istri, Ya. kita juga nyenangin istri. Iya. Jadi Ya kan? saling membahagiakan ya.
Ngapain? Ya kan, menafkahi istri, Iya. menafkahi anak. Iya. Tapi ketika lu nanti lihat hasilnya, ketika lihat anak-anak lu sukses. Anak-anak sukses, anak-anak jadi anak yang soleh, Gitu. Nice. Itu dalam arti Ujungnya rumah tangga, itu dalam arti rumah tangga. ujung-ujungnya terakhir kan pasti kematian kan? Ya, pasti semua juga Semua kan bisa. pasti ngalamin kan, cuma kita nggak tahu. Tapi kan kalau misalnya kita udah menikah, ya insya Allah dapat keturunan, nanti kan keturunan kita lah yang doain kita. Ya. Nah, sekarang gini, kan kebanyakan kan dalam rumah tangga kan, maksudnya ada penderitaan-penderitaannya itu, ya, pasti kan ada badai-badanya kan, Iya. penderitaan nih kan. Tergantung kitanya itu bisa menangani itu enggak sih sebenarnya. Maksudnya dalam ada pertengkaran, perselisihan. Kalau kita nyerah, ya lu bisa sama keluarga lu ya kan. Ya itu kita harus buat mental sih sebenarnya di situ. Iya, itu emang ujiannya di situ kan, Ah. ujian umur hidupnya di situ. Karena ya nggak akan pernah bisa nyatu, pasti beda kepala, beda Ada watak juga sih Pak. Maksudnya kita kan watak kita beda, macam-macam. beda kan. Apalagi dengan karakter yang tumbuh di dua keluarga yang beda kan, pasti Iya. satuin ya pasti adalah. Cuma gimana caranya buat diseimbangin, buat dijaga. Ya sebetulnya pertengkaran juga jadi bumbu-bumbu kebahagiaan ya. Iya, betul. Habis bertengkar, Iya. tiba-tiba bahagia. Betul kan nih? Ya kan, Damai. najah. Iya, itu kan jadi kebahagiaan sendiri. Itu nih buat lu nih, buat lu belajar mereka sama ya kan. Itu lu ngancam. Kagak lah. 18 plus juga. Iya. Udah bener. Ih, banyak juga yang nonton itu. Nggak ada Pak. Udah habis. Ada yang nonton. Nah, jadi intinya Gong, lu ini harus banyak belajar, masih muda nih ya Gong ya. Berarti lu ibarat kata dalam hidup lu ini masih banyak belajar lah. Lu mencari kan jati diri lu seperti apa. Nah, lu belajar dari Pak Bagas ya kan. Ya, dari belajar mau dari siapa aja. Iya, dari gua gitu ya. Yang baiknya lu ambil, yang buruknya juga lu. Ya jangan dong. Masa perlu diambil juga? Kagak dong, nggak boleh. Nggak boleh itu. Pokoknya ya kita belajar sama siapa aja, yang baik-baik kita ambil. Iya. Intinya sih situ. Nah, jadi setiap manusia itu pada intinya ya ada penderitaan, itu bagaimana caranya kita menyikapinya itu semua sih sebenarnya. Dan mengatasinya. Iya, dan mengatasi ya kayak dalam rumah tangga, kayak dalam belajar, dalam Pekerjaan juga pekerjaan, sama kan. mau atlet kayak mau apa, semua juga harus ada ya hidup penderitaan dan harus ada pilihan, mau nggak mau itu semuanya emang harus kita lakuin itu semua gitu loh. Ini bisa komen juga penderitaan yang pernah kalian alamin, Nah, bisa komen, yang komennya bagus, lucu, dapat es teh. ya. Nggak ada jangan, dapat Purwaceng. Kopi Purwaceng nih sponsor kita nih, kopi jahe merah Purwaceng. Ini yang nemenin kita dari awal Ini sampai saat ini. dari Deng Pak ya? Iya. Iya, dari Deng. Ya, ini jangan lupa kalau mau beli di sini bisa ya. Di sini. Kalau di BWTG. Bisa, oke? Bukan ke dia langsung bukan. Ya ke dia juga bisa. Kan pusatnya di sana. Iya. Bisa di sana. Kalau mau beli di sini juga bisa, ya kan? Di sini dapat bonus kita nonton bareng dah. Ya kan? Tapi kalau mau di sini jangan mau kayak saya nih. Ini penderitaan tuh kan. Penderitaan. Aduh. Benar-benar Tuh, dah. ada yang komen tuh. Apa tuh? Baca. Baca, Gum. Kayak orang bener lo Nas katanya gitu. Hei. Siapa tuh namanya? Siapa? Ahmad Safri Wah, mantan bos. Fajri. Coba. Bos Pasari. Oh, Pak Sarip. Maaf Pak Sarip. Enggak kayak Pak Sarip. Ini kita lagi bikin konten Pak. Jangan lupa Pak. Subscribe, komen dan like. Jangan lupa ini channel kita opsi BWTG Pak. Nah, kalau mau collab Pak Sarip bisa kemari, oke? Kita ngajak ke Kecamatan Ciracas Pak. Ya, di sana ada ininya Pak, di kantor Bapak ada apa namanya Pak? Ruangan kayak gini nggak Pak? Kita di sini ada Pak, ada kopi ini. Banyak sih Pak. Bapak datang sini Pak, kita boleh Pak. Oke? Ditunggu ya. Ditunggu Pak Sarip. Main ke sini. Chat admin Pak. Admin saya ini nih Pak, admin saya. Nih, belum tadi Pak.
Pak, salam buat Laras Pak. Siapa mana? Siapa? Laras itu yang di mana Pak? Udah skip aja. Udah skip sekolah. Ini masuk hidup kan. Ya Pak, salam Pak. Salam buat teman-teman di sana. Ya, jangan lupa Di sana, Pak. komen Pak, ntar kita udah seseruan. Oke. Nah jangan lupa Pak, hidup adalah penderitaan, tergantung bagaimana kita memilihnya dan menyikapinya, gitu Pak. Ini editor nih. Hah? Ya, editor dia lagi nelfon Pak. Nanti mau TikToknya di ini nama dia. Ampun, kagak ada. Nah itu penderitaan dia juga tuh editor Pak. Iya benar. Ininya pulang dia sendiri. Sabun di rumah habis. Jadi konten 18 plus lagi dong. Ini jadi bujangan lagi deh. Siapa? Bukan. Iya, bujangan lagi. Oh, istri pulang kampung besok ya? Lagi ada urusan, Oh. ada urusan keluarga, jadi istrinya pulang. Jadi kalau saya sih apa namanya ya, penderitaan itu memang setiap manusia memang ada. Jadi kalau saya bagaimana kita menjalani itu semua dengan bijak lah dan benar. Kalau menurut Mas Agung, maksudnya dalam arti hidup ini penderitaan itu apa sih sebenarnya? Gak nyampe. Masih melek. Yang lo pernah alamin. Tapi dingin dia Pak. Kagak, emang gerak. Baru kedua kali soalnya. Tapi yang pertama itu gini nggak Pak? Sama gini juga. Oh, sama Iya. gini. Awalnya udah. juga lama-lama sih cair juga. Iya, lu makanya lu biasa motor. Lu pernah ini nggak Bung? Apa, Pak? Ngerasain berjuang terus tiba-tiba dapat hasil. Ya, pernah, Pak. Coba contohnya Bung. Contohnya, Coba ceritain sini. ceritain aja nggak apa-apa. Contohnya? Jangan nangis. Kagak dong, udah nangis, harus nangis. Ya, contohnya mungkin dulu pas kecil kali ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Pas kecil, ini pas lagi sekolah, disuruh belajar, ya kan? Ya penderitaan kita kan mau belajar malas Ya, kan ya kan? ya, Kita suruh belajar, kalau dapat ranking dapat hadiah, Pak. ya. Ya, itu dia. Dan saya, ada sepeda. Iya kan Ya. berarti. Iya. Reward. Ya, Reward ya, ya. ya. Berarti kan itu ketika lu mau meraih itu kan lu harus berjuang dulu kan, belajar Ya, dulu kan. belajar dulu. Akhirnya bisa dapat nilai bagus, dapat ranking berapa? Dapat ranking 2. Lumayan. Kalau saya dulu sama orang tua saya kayak gitu. Kalau saya sih dalam bukan ranking. Jadi kalau misalnya ranking kayak dalam sekolah emang ya nggak pintar-pintar banget ke saya. Tapi kalau dalam agama, saya sama bapak saya bilang, lu puasa full maghrib, saya bapak beliin PS1. Ya, sebulan maksudnya puasa maghrib itu udah mati bukan maghrib doang, ya, sebulan. Puasa Ramadan, Iya, sebulan. full sebulan. Maksudnya Iya. maghrib sebulan gitu kan. Bapak beliin PS1. Full kan, maghrib sebulan. Beliin Sampai PS1. itu Umur 7 tahun Pak, SD. Iya, hebat banget lu. Wih, Pak. Orang tua saya walaupun gimana ajarin agamanya kuat juga Pak. Gitu. Walaupun saya nggak pintar banget sih agama. Berarti kan sekitar kelas 2 ya? Satu lah, Pak. Satu. Satu kelas 2 ya? Iya. Oh, iya. Kelas 2 ya. Gua kelas 4 baru full tuh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih ada bolong-bolong. Baru kalau saya langsung Masih dibolehin setengah hari kok. Iya, kan, kata Ustadz, puasa itu tidak ada setengah hari coy. ya kan anak nggak semua. Iya, tapi kan jadi kita kan itu berjenjang. belajar dulu kan. Iya. Tapi dulunya begini Pak saya Pak. Misalkan saya puasa nih kan sekolah dalam arti ya dulu masih ada libur kan. Jadi pagi mandi siang. Ya kan siang tuh mandinya jam 12 kan udah mau aus tuh Pak. Bikin. Iya. Jam 3 nih. Air masuk. Langsung. Enggak sih Pak. Enggak sih. Jam 3 nih aus lagi nih asar. Bikin lagi. Ntar abis itu kan kayak kalau kita makan nggak berbulit ya di pulau makan puter-puterin pulau Iya. gitu kan. Sampai habis asar tuh. Maghrib baru buka gitu terus aja itu. Tapi itu kan ya berkata demi kita juga sih nanti kedepannya walaupun udah gede juga karena mungkin juga kita minta orang tua seperti itu jadi kita biasa maghrib terus kan kalau puasa. Nah kalau gua pas lagi ini momen dapat sekolah Nas. Dapat apa pas dari SMA lanjut ke sekolah kedinasan. Oh Nah, itu lah kata bapak dulu nggak tahu orang tua
Enggak, maksudnya gue pernah ngejalanin apa ya, proses yang cukup menderita. Oh, Dalam artian ya gue berjuang lah di saat ketika mau apa melanjutin dari jenjang SMA ke selanjutnya kan. Ya kan rata-rata kan kuliah atau sekolah kedinasan atau kerja kan. Nah itu pas zaman SMA gue ngerasa itu banyak waktu gue habiskan buat belajar sama berlatih. Berarti apa nih? Berlatih fisik. Jadi kan Oh iya kan? kan. Ya, jadi pas lagi zaman SMA tuh ketika teman-teman gue banyak yang ya mungkin main nongkrong atau jalan. Nah gue tuh tetap nyempetin waktu buat latihan sama belajar tuh. Jadi kayak pagi sore itu waktu itu seingat gue hampir setiap hari gue lari terus latihan push up, sit up, resto ya kayak itulah. Terus untuk belajar juga tetap tuh pokoknya gue udah nargetin sehari itu belajar berapa jam gitu, entah gue lupa berapa jam, pokoknya dari jadwalin lah. Ya, itu termasuk penderitaan yang sempat gue alami tuh. Iya, pas lagi masa muda tuh. Jadi ketika teman-teman gue Lo belum lulus SMA kan? belum SMA. Nah itu gue inget tuh, itu gue dapat motivasi dari saudara lah. Dari saudara itu benar-benar ngena. Jadi ya dari kelas 2 deh kalau nggak salah, kelas 2 SMA tuh gue udah fokus tuh buat ke depan, karena ya ini buat pembelajaran juga buat mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah nih khususnya. Itu dari mulai SMP atau SMA lah, itu udah mulai berpikir ke depan mau jadi apa, terus juga udah mulai fokus gitu. Ya kalau misalnya mau kuliah ya belajar fokus kuliah, tapi kalau misalnya mau ke sekolah kedinasan ya kumpulin bekal yang cukup kan. Karena semua nggak gampang. Nanti yang nentuin ya masa-masa itu tuh, masa-masa dari SMA prosesnya sampai ke kerja. Nah itu ya alhamdulillah hasilnya kan ada kan, akhirnya bisa lulus sekolah kedinasan, terus ya sampai sekarang bisa langsung kerja tanpa harus daftar. Ya yang dia rasain salah satunya itu penderitaan yang pernah dilalui. Tapi bapak ya maksudnya ya udah bapak udah niat dong dari awal itu udah niat sekolah kedinasan. Cuma waktu itu belum kepikiran nih. Dulu kepikirannya akpol doang kan, yang kemarin gue ceritakan. Gue kepikiran cuma akpol doang. Gimana caranya gue bisa tembus akpol? Ya udah, gue latihan terus setiap hari, belajar, latihan. Nah pas lagi udah mendekati ternyata pilihannya banyak, nggak cuma akpol. Akhirnya ya udah nyoba yang lain. Tuh, kira lulus, udah sampai sekarang ketemu lu. tetap aja beneran ketemu saya mana? Tetap aja masih ada Iya, belum aja ketemu dua dong. Tetap aja. Tetap kerja juga kan penderitaan juga. Iya kan. Cuma ya ini pilihan kita buat kita menghidupin keluarganya juga. Iya, ini bapak sih udah enak nih kan, mereka coba kerjanya kan udah enak maksudnya kan. Iya. Yang ya penderitaan ini ketemu kita udah itu. Ya kan? Aduh, memang guys, kita ini ya kalau collab berdua memang saya nggak bisa ketawa. Tapi kalau bertiga, saya bisa ketawa terus. Udah aja nih. Udah aja ya. Cukup ya. Ya. Oke. Makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Opsi BWTG. Obrolan siang bawah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.